Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Mulyono dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan merepresentasikan tentang teks sejarah, yaitu yang saya ambil yaitu cerita dari Sangkuriang. Orientasinya yang akan saya bahas di sini yaitu tentang struktur, nilai-nilai, dan kaidah kebahasaannya. Strukturnya itu dimulai dari orientasi, pengungkapan peristiwa, komplikasi, dan puncak konflik, kemudian resolusi, dan koda. Dimulai dari orientasinya, yaitu adalah dahulu kala di Jawa Barat hiduplah seorang putri raja bernama Dayang Sumbi, mempunyai anak bernama Sangkuriang. Sangkuriang memiliki hobi gemar berburu. Suatu hari, Sangkuriang berburu ditemani oleh Tumang. Tumang merupakan anjing titisan dewa dan juga ayah Sangkuriang. Nah, kemudian pengungkapan peristiwanya yaitu suatu hari Sangkuriang hendak berburu bersama Tumang. Akan tetapi pada hari itu Sangkuriang tidak mendapatkan hasil buruannya sehingga ia bingung. Dia harus membawa apa untuk ibunya makan. Jadi dia pun membunuh si Tumang agar dapat dibawa hatinya untuk dimakan. Ibunya pun memasak hasil buruan Sangkuriang dan memakannya tanpa dia ketahui bahwa itu merupakan Tumang yang merupakan suaminya sendiri. Ketika selesai makan, Dayang Sumbi pun mencari keberadaan si Tumang, akan tetapi ia tidak menemukannya. Dia pun bertanya kepada Sangkuriang, "Sangkuriang, di mana Tumang?" Sangkuriang pun menjawab seakan tidak merasa bersalah sedikit pun bahwa yang mereka makan barusan itu Tumang. Dayang Sumbi pun terkejut dan memukul kepala Sangkuriang dengan sendok nasi dan mengusirnya dari rumah. Nah, dan bagian komplikasinya yaitu setelah diusir oleh ibunya, Dayang Sumbi, Sangkuriang pun pergi berkelana. Setelah tumbuh dewasa menjadi pria yang gagah dan tampan, ia pun dan juga berilmu tinggi, Sangkuriang pun memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Singkat cerita, Sangkuriang pun bertemu kembali dengan ibunya. Akan tetapi, mereka tidak saling mengenali satu sama lain. Nah, bagian puncak konfliknya yaitu cukup panjang, akan tetapi singkatnya yaitu Sangkuriang itu saling jatuh cinta dengan Dayang Sumbi. Akan tetapi Dayang Sumbi pun karena adanya peristiwa atau apa lebih tepatnya yaitu ketika pengikat kepalanya dari Sangkuriang itu terlepas dan Dayang Sumbi pun melihat ada bekas luka di dahinya dan kemudian Dayang Sumbi pun bertanya asal mula bekas tersebut dan Sangkuriang pun menjelaskan bahwa bekas luka tersebut didapatnya saat kecil yaitu oleh ibunya gara-gara dia membunuh anjing kesayangannya. Nah, Dayang Sumbi pun terkejut dan ia yakin bahwa itu merupakan Sangkuriang anaknya. Dia pun mencoba untuk meyakini Sangkuriang bahwa mereka berdua itu adalah ibu dan anak. Akan tetapi, Sangkuriang tetap tidak mempercayainya dan berkata bahwa kalau kamu adalah ibuku, mana mungkin kau masih secantik ini. Soalnya, seharusnya kau sudah tua, karena ibuku itu harusnya sudah tua dan keriput. Nah, karena dengan kekeras kepalaan Sangkuriang, dia tetap mencoba untuk melamar ibunya untuk mengajak menikah. Akan tetapi, Dayang Sumbi tetap kekeh, dia tidak mau menikah dengan anaknya sendiri. Dia pun membuat 2 syarat kepada Sangkuriang agar jika mau menikahinya, yaitu dengan cara yang pertama yaitu
Yaitu yang pertama yaitu dengan cara yaitu Sangkuriang harus membuat atau membendung Sungai Citarum untuk dapat dijadikan danau yang luas. Dan syarat yang kedua yaitu Sangkuriang harus membuat kapal yang sangat besar untuk mereka berdua bulan madu dan hanya dibuat dalam waktu 1 malam. Dengan kesaktian dan kekuatan yang dimiliki oleh Sangkuriang, ia pun mengiyakan apa yang diajukan oleh Dayang Sumbi. Nah, pada hari yang sudah ditentukan, Sangkuriang pun memulai syarat yang diajukan oleh Dayang Sumbi. Dan itu yang pertama-tama ia mencoba untuk membendung Sungai Citarum yang dibantu oleh para jin yang ia panggil. Nah, dan dalam waktu sekejap dan dalam waktu yang singkat, bendungan itu pun dapat jadi. Dan setelah syarat pertama ia selesaikan, ia pun berniat untuk melanjutkan ke syarat yang kedua, yaitu membuat kapal. Ia pun menyuruh para jin untuk memilih pohon kayu-kayu yang terbaik agar untuk membuat perahu tersebut atau kapal tersebut, yang kapal yang besar. Dan setelah itu ketika kapal itu sudah setengah jadi, Dayang Sumbi pun melihat dan khawatir jika Sangkuriang itu dapat memenuhi syarat yang ia ajukan. Ia pun menyuruh dan memanggil para warga agar bangun dan memukul-mukul itu ternyata bagian resolusi. Dan resolusinya yaitu bagian resolusi yaitu Dayang Sumbi pun tidak tinggal diam dan ia memanggil seluruh warga untuk memukul alu dan menghidupkan api secara bersama-sama sehingga langit menyala terang dan bangsa jin pun mengira bahwa itu hari sudah terang dan mereka pun kembali ke alamnya. Pembuatan kapal pun itu menjadi gagal. Dan kodanya di bagian ini yaitu Sangkuriang murka setelah menyadari telah ditipu oleh Dayang Sumbi. Sangkuriang pun menendang perahu yang telah ia buat tersebut dan terjatuh terlengkup dan perahu tersebut menjadi gunung Tangkuban Perahu. Nah, nilai-nilai yang ada di dalam cerita ini yaitu yang saya ambil yaitu nilai moral yang terlihat pada sikap Dayang Sumbi yang tetap konsisten dalam menepati janji yang telah ia ucapkan dengan cara menikahi Tumang, kan hanya dia yang dapat menarik benang yang ia suruh. Kemudian nilai sosial yaitu percintaan antara ibu dan anak itu perbuatan yang dilarang. Kemudian dalam nilai agama, menikah dengan ibu sendiri itu tentu saja jelas sekali haram dalam agama. Kemudian dalam nilai budayanya, saya mengambil bahwa Sangkuriang itu sangat terampil dalam hal memanah. Nah, kemudian dalam kaidah kebahasaan, yaitu kalimat yang bermakna lampau, yaitu di sini yaitu dahulu kala di Jawa Barat. Kemudian penggunaan konjungsi yang menyatakan waktu, yaitu setelah diusir oleh ibunya, Sangkuriang pun berkelana. Dan kemudian penggunaan kata kerja material, yaitu di sini saya mengambil kata yaitu memasak dan berburu. Kemudian penggunaan kalimat tidak langsung, yaitu Sangkuriang menendang perahu hingga terbalik. Kemudian penggunaan kata kerja mental, yaitu Sangkuriang pun menjawab seakan merasa tidak bersalah. Kata merasa yang digaris bawahinya. Kemudian penggunaan dialog, yaitu Sangkuriang, yaitu ketika Dayang Sumbi bertanya kepada Sangkuriang, yaitu Sangkuriang, di mana Tumang? Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu penggunaan kata sifat. Kata sifat yang saya ambil itu ada 4, seperti cantik, gagah, sakti, dan tampan.
Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.